karena judulnya alienasi diri. Saya orang yang paling terasing sebetulnya, dan sangat tepat untuk judul kita hari ini bernama Al-Ghurbatul Ghorbiyyah. Ketika berbicara tentang keterasingan diri, itu banyak sekali konsep-konsep itu yang berkaitan erat dengan konsep kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, ada satu konsep gitu ya, yang disebut sebagai tahsilul hasil. Sesuatu yang sebetulnya sudah ada sejak lama gitu ya, tapi kita cari-cari. Jadi semakin kita tahsil, katanya Farabi punya buku namanya Tahsilus Sa'adah gitu ya teman-teman. Semakin kita tahsil, semakin kita cari kebahagiaan itu semakin jauh dari kita. Dan tipikal paling penting dari kebahagiaan itu adalah kepenuhan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Pak Ismatur Robi. Saya baru tahu Pak, nama Bapak Ismatur Robi. Saya langsung teringat sama judul yang akan saya sampaikan hari ini. Sebuah kitab dari Syekh Isyraq bernama Al-Ghurbatul Ghorbiyyah. Sebuah kisah di mana pemeran utamanya itu Syekh Isyraq sendiri dengan saudara laki-laki beliau namanya Asim. Satu akar kata dengan nama Bapak. Ya. Juga yang kami hormati Bapak Khalid selaku buat saya pribadi yang selalu membuka luas diskursus, memberikan manifestasi kebaikan dari aspek marifat kepada kita semuanya. Bapak Humaydi, dosen, saya dulu pernah belajar sama beliau, dan juga mungkin para dosen-dosen lain yang tidak tersebutkan namanya, dan salam kenal untuk mahasiswa-mahasiswa hebat di Fakultas Usuluddin. Dan tentu saja tidak saya lupakan para pemateri-pemateri yang luar biasa hari ini. Saya jujur karena judulnya alienasi diri, saya orang yang paling terasing sebetulnya, gitu ya. Pertama kali masuk di Fakultas Usuluddin ini, dan yang kedua duduk bersama dengan doktor-doktor, gitu ya, itu menambah keterasingan saya. Dan yang ketiga, gitu ya, tadi melihat slide yang sangat proper dari Ibu, ini slide yang sangat tidak proper, gitu ya, hanya hitam dan putih, gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan nanti tengah-tengahnya ada di Mas Rizky tadi ya. Teman-teman sekalian, karena waktu saya hanya kurang lebih 15 menit, di kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sebuah literatur dalam tradisi filsafat Islam yang ketika saya mendapatkan tor tentang keterasangan diri, asosiasi makna yang pertama muncul di kepala saya itu adalah kitab ini. Sebetulnya bukan kitab, ini adalah sebuah risalah, satu-satunya risalah dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Syekh Suhrawardi. Jadi Syekh Suhrawardi punya banyak risalah, dan semua risalah ditulis dalam bahasa Persia. Tapi ada satu risalah ditulis dalam bahasa Arab yang mungkin lebih aksesibel buat teman-teman, dan sangat tepat untuk judul kita hari ini bernama Al-Ghurbatul Ghorbiyyah, gitu ya. Satu, saya nggak tahu bahasa Arab ketika menerjemahkan alienasi itu kan iktirab ya. Nah, apakah juga terpengaruh sama risalah ini perlu pada pendalaman lebih lanjut. Tapi dari judulnya saja itu semenarik itu untuk tema alienasi diri buat saya, gitu ya. Al-Ghurbatul Ghorbiyyah. Jadi keterasingan, gitu ya. Gurbah itu adalah keterasingan di sebuah mungkin katakanlah lokus, ranah atau tempat yang ada di barat, gitu ya. Nah, cuma memang sebelum kita masuk pada teks aslinya, gitu ya, saya orang yang sangat menikmati keterlibatan diri dengan teks-teks. Nah, saya tapi perlu pada mungkin prolegomena kali ya, yang singkat gitu tentang Ghurbatul Ghorbiyyah ini, supaya kita bisa berhadapan dengan teks ini secara mungkin sepadan kalau apa namanya bahasa hermeneutiknya. Pertama gitu ya, kita perlu memahami dalam literatur filsafat Islam, ketika berbicara tentang keterasingan diri itu banyak sekali konsep-konsep itu yang berkaitan erat dengan konsep kebahagiaan. Dan ketika kita berbicara tentang kebahagiaan dalam filsafat Islam, itu cenderung model berpikirnya itu paradoksikal. Jadi ketika teman-teman gitu ngerasa sedang galau, ketika teman-teman ngerasa sedang ditimpa masalah, gitu, kalau teman-teman mau merujuk pada literatur yang terwariskan pada kita dalam tradisi filsafat Islam, justru teman-teman tidak diminta untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah. Sebaliknya, secara paradoksikal, gitu, kita akan diajak untuk mencari jalan ke dalam.
Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, ada satu konsep gitu ya, yang disebut sebagai tahsilul hasil. Sesuatu yang sebetulnya sudah ada sejak lama, gitu ya, tapi kita cari-cari. Kisahnya mungkin teman-teman akrab dengan Hasan Basri dan Robiah Adawiyah. Ketika Hasan Basri lewat di depan rumahnya Robiah Adawiyah, dia bingung, lagi ngapain Robiah Adawiyah kok muter-muterin rumah. Ya kan? Ditanyalah sama Hasan Basri, ada apa? Kok resah? Kok khawatir? Katanya Robiah Adawiyah, saya kehilangan kunci. Loh, emang di mana kunci kamu terakhir kali kamu ingat dan kamu yakin? Memori terakhir kamu tuh di mana letak kunci itu? Katanya Hasan Basri. Katanya Robiah Adawiyah, ya kunci saya terakhir kali saya ingat dan saya yakin sebetulnya itu ada di dalam. Katanya Robiah Adawiyah. Terus kenapa kamu nggak cari di dalam? Soalnya di dalam gelap. Gitu, dan di sini terang. Cuma karena di luar itu terang, gitu, ada proyeksi yang lebih menarik. Gitu, kadang-kadang gitu, kita tidak berani untuk menelusuri kedalaman diri kita yang menyimpan kunci yang sebetulnya selama ini kita cari. Jadi semakin kita tahsil, katanya Farabi punya buku namanya Tahsilus Sa'adah, gitu ya teman-teman. Semakin kita tahsil, semakin kita cari kebahagiaan itu semakin jauh dari kita. Karena kebahagiaan itu sudah ada di dalam diri kita. Dan tipikal paling penting dari kebahagiaan itu adalah kepenuhan. Di luar itu tidak mungkin ada satupun hal yang bisa memenuhi kita, apalagi jika tipikal materi dalam konstruksi metafisika mereka, para filsuf muslim dulu gitu ya, yang memang itu selalu berubah dan berbeda-beda antara materi dengan kosmos. Ya, kosmos itu cenderung abadi dan memiliki jiwa, tapi materi itu selalu berubah-ubah. Gitu kan. Nah akhirnya gitu, ketika kita memahami konsep paradoks kebahagiaan ini, kita bisa memahami juga sebuah postulat dasar yang sangat unik dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Itu menjadi sebuah premis dasar dalam konsep alienasi dalam filsafat Islam. Jadi hal pertama yang membuat kita lupa akan diri kita itu adalah karena kita lupa akan batin kita. Jadi mereka memang tidak menggunakan mungkin lisan-lisan syariat untuk menggambarkan Tuhan. Tapi kan eksplisitnya Al-Quran begitu ya, bahwa ketika kita lupa Allah, maka kita lupa diri kita. Kenapa bisa begitu? Karena memang adanya di dalam. Dan kita terlalu banyak gitu, dan terlalu berlimpah literatur kita yang menggambarkan betapa Allah itu adanya di hati kita. Dan bahkan satu-satu jalur kita mengakses Tuhan itu adalah lewat kalbu kita. Okay. Itu postulat pertama. Postulat yang kedua, saya kira untuk memahami kisahnya Syekh Isyraq ini, adalah kita perlu memahami konsep fragmentasi diri, gitu ya. Jadi ada sebuah kaidah dasar dalam ilmu jiwa falsafi yang bernama an-nafs fi wahdatiha ulul quwa. Gitu, bahwa nafs itu dengan kesatuan itu adalah menghimpun seluruh potensi-potensi yang tadi sempat disinggung sama Mbak Rihab, ya kan. Nah, ini sulit untuk dipahami, gitu ya. Apalagi kalau pendekatan kita cenderung eksperimental semata, gitu. Karena kita akan selalu menemukan satu potensi itu bertentangan dengan potensi yang lain. Bahkan untuk yang indrawi saja, gitu ya, kesenangan dan kelezatan, gitu, juga kenikmatan yang dirasakan oleh mata itu tidak bisa ditukar dengan kelezatan dan kenikmatan yang dirasakan oleh penciuman kita. Misalnya parfum kita kasih ke mata justru perih. Dan itu sejak awal itu terbangun gitu. Jadi bahasa-bahasa seperti itu melimpah dalam literatur filsafat kita. Nah, yang membuat fragmentasi diri ini gitu bisa menyatu itu disebut sebagai itu tadi an-nafsu wahdatiha ulul quwa. Itu menjadi postulat kedua. Ya, meskipun ini tentu menyimpan banyak pembahasan lainnya ya. Jadi ada al-insanul akli, ada al-insanul hissi gitu yang paling bawah, ada al-insanul nafsani yang di dalamnya ada dua lagi, wahmi dan khiyali gitu ya. Itu semuanya sebetulnya ada dalam satu sistem yang paralel. Yang ketiga gitu ya, sebuah konsep paling mendasar dan mungkin sering diulang-ulang kalau teman-teman semuanya kan jurusan usuluddin, dan mungkin itu cenderung akan membosankan buat teman-teman, itu adalah isolatul wujud. Saya nggak tahu teman-teman seakrab apa dengan istilah itu, gitu ya. Kadang-kadang kita pusing gitu ketika belajar isolatul wujud itu, di antara relevansi paling realnya itu ada di mana. Ya, kita bisa menemukan muara itu justru di pembahasan jiwa yang paling kentaranya. Kenapa? Karena salah satu implikasi paling kuat dari kemendasaran wujud itu adalah manusia itu tidak memiliki esensi. Jadi wujud duluan, baru esensi. Kalau esensi yang duluan, maka kita terbatas.
Makna esensi itu teman-teman, kalau misalkan ini gelas dan ini mic, gitu ya, gelas itu tidak memiliki lagi batasan yang tidak memiliki lagi potensi untuk melewati batasan dirinya. Karena esensi dia itu adalah kegelasan ini. Dia nggak akan bisa jadi mic. Begitu juga mic itu nggak akan bisa menjadi gelas. Ini sederhana simplifikasi ya. Gitu ya. Nah kalau misalkan esensi yang duluan, kejiwaan kita pun akan mentok. Nah para filsuf kita, khususnya Mullah Sadra gitu ya, ketika mencetuskan isolatul wujud, di antara implikasi paling serius itu di pembahasan jiwa. Buat dia nggak ada diferensia final tentang jiwa itu. Gitu loh. Yang kita definisikan sebagai al-haywanun natik, gitu, itu masih memiliki perjalanan yang bahkan jika mau dibagi lagi ke dalam sabu'iyah, bahmiyah, itu kata Mullah Sadra itu majas. Kayak kita sekarang, kita dulu orang teori warnanya itu mungkin cuma 3 ya. Gitu ya. Terus berkembang. Bahkan yang putih itu sendiri, gitu, itu kita ada putih tulang, ada putih apa. Nah, itu semuanya spesies yang berbeda-beda. Tapi karena ketelitian kita kurang, gitu, kita anggap itu satu warna semuanya. Kita pun keterbatasan untuk membahasakan potensi dalam diri kita. Sehingga kita bilang itu sabu'iyah, bahimiyah. Katanya Mullah Sadra itu semuanya majas. Sebetulnya kalau kita terus menyusuri diri kita, gitu kan, itu ada potensi-potensi yang mungkin tidak pernah terbahasakan bahkan sampai sekarang. Itu implikasi serius gitu ya dari isolatul wujud. Yang keempat gitu ya, postulatnya itu adalah tashkik. Ya. Nah tashkik itu adalah wujud yang blur. Jadi kata tashkik itu mungkin terjemahkan lebih sering pada gradual, tapi akar kata tashkik itu kan syak. Ya kan? Ragu. Jadi kita ragu ini wahid atau katsir. Ini satu atau banyak. Ini sebetulnya yang atas atau yang bawah. Ini sebetulnya akal atau nafsu. Gitu. Nah itu ada dalam pembahasan kejiwaan kita. Jadi ada dimensi yang selalu blur yang akan kita alami ketika kita menyusuri diri kita. Nah, yang kelima, ini akan kita pelan-pelan masuk ke dalam kisah Ghurbatul Ghorbiyah, gitu ya. Yang kelima, filsafat Islam itu memiliki predikat Islam ini, gitu ya, tidak hanya karena dia itu ada dalam geografi dunia Islam. Tapi filsafat Islam itu lahir dengan tradisi, metodologi, dan juga isi yang khas. Khususnya di aspek metodologi, teman-teman, ada 2 tradisi penting dalam filsafat Islam, gitu ya, yang menarik bahkan dari aspek body of knowledge-nya, gitu ya. Ketika kita membagi itu ke dalam masyaiyah tradisinya, isyraqiyah dan hikmah muta'aliyah, gitu, itu bukan hanya perbedaan isi, bukan hanya perbedaan teori dan konten, tapi ada perbedaan metodologi yang serius itu di antara ketiga tradisi itu. Dan Syekh Isyraq itu buat saya secara pribadi ya, tentu kita mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut. Itu adalah orang yang betul-betul melampaui semua tradisi itu. Dan itu mungkin inspirasi yang diambil sama Mullah Sadra berikutnya. Tapi sayang beliau itu umurnya sangat muda dan sudah meninggal. Kenapa? Karena Syekh Isyraq itu punya kitab. Jadi Henry Corbin itu nyetak bukunya Syekh Isyraq itu ke dalam Majmu'ah 4 jilid. Nah jilid 2-nya itu saya nggak tahu itu kesengajaan atau enggak. Jadi jilid kedua itu berisi, yang pertama itu sangat metafisik, jilid kedua ya, pasal-pasalnya. Yang kedua agak menengah, i'tiqadul hukama. Yang ketiga itu kisah yang kita sekarang mau bahasnya namanya Ghurbatul Ghorbiyah. Itu menggambarkan Syekh Isyraq mungkin gitu ya, ingin memberi pesan pada kita bahwa filsafat Islam ini sekaya itu, gitu loh. Jadi pembahasan yang sangat rasional, kering, ketat, dan mungkin membosankan itu ada. Dan pembahasan yang basah, mudah, clear, dan deep itu juga ada. Dan itu ada dalam satu jilid 2 dari bukunya Syekh Isyraq. Dan yang mau kita bahas itu saya mau memperkenalkan gitu sebuah cara menuturkan filsafat dengan gaya bahasa yang mudah, gitu ya, jelas dan dalam. Dan Syekh Isyraq sangat lihai dalam hal ini. Jadi tidak ada mungkin filsuf dalam dunia Islam yang memberikan perhatian pada estetika, perkawinan antara estetika dan filsafat seperti Syekh Isyraq. Jadi kumpulan kisahnya Syekh Isyraq itu sangat-sangat banyak. Dari lugat mauronnya, bahasa-bahasa semut, gitu dengan kumpulan kisah-kisahnya. Coba bayangkan kalau itu diajarkan sama anak-anak kita dari kecil. Mereka mungkin akan terbiasa gitu untuk berpikir deep dan clear. Konsep-konsep metafisik yang berat gitu ya, itu dimasukkan dalam sebuah simbol-simbol yang menarik gitu. Ya. Nah ini adalah satu tradisi filsafat yang ingin mungkin saya perkenalkan. Dan di antara judul buat Syekh Isyraq gitu ya, yang penting untuk dikisahkan dan cenderung berat, itu adalah kisah keterasingan diri.
Nah, itulah kemudian membuat Syekh Isyraq menciptakan gitu ya, sebuah cerita yang sebetulnya kontrafaktual dari fondasi filsafat dia. Filsafat Isyraq itu filsafat timur, filsafat cahaya. Cahaya itu terbit dari timur, dan dia mengimajinasikan sebuah kondisi kontrafaktual di mana kalau filsafat itu, pemikiran itu munculnya tidak di timur, tidak dari cahaya, tapi dari Ghurbatul Ghorbiyah. Gitu. Apa yang akan terjadi sama manusia jika mereka memulai tatanan pemikirannya itu dari barat, dan dia tiba-tiba terdampar dalam situasi di mana itu semuanya gelap. Dan itu sebetulnya mengamini cerita-ceritanya para filsuf eksistensialis yang tadi katanya Pak Dekan, itu betul-betul kita rasakan absurd. Gitu. Atau tadi yang Al-Munkith Minad Dolalnya Ghazali, itu semua dialami gitu. Itu semua adalah kisah Ghurbatul Ghorbiyah yang ingin disampaikan juga sama Isyraq melalui kisah sederhananya gitu ya. Jadi intinya gitu ya, sebagai sebuah prolegomena, kisah Ghurbatul Ghorbiyah ini adalah filsafat untuk kembali gitu. Filsafat untuk menemukan jalan ke dalam. Filsafat untuk menarik kita dari perhatian untuk selalu terus-menerus mencoba mencari jalan keluar dari sebuah problematika. Kayaknya waktunya udah habis ya? Ya Mbak ya? Waktunya kayaknya udah habis ya? Oh, belum. Saya mungkin saya membagi sebetulnya kisahnya saya Isyraq ini ke dalam 10 part. Gitu ya. 10 part mewakili 10 kisah. 10 kisah, 10 fase. Gitu. Cuma mungkin di sini kita akan coba ngebahas 2 fase aja. Nah, di awal kisahnya, teks dari Syekh Isyraq ini, gitu ya, beliau menjelaskan sebetulnya kenapa sih saya bikin kisah Ghurbatul Ghorbiyah ini, kata dia. Kata beliau, amma badu, gitu ya. Bukan lagi khutbah. Fa inni lama ra'aitu kisah Hayy bin Yaqzan. Teman-teman ada yang pernah dengar kisah Hayy bin Yaqzan? Kisah dari sebetulnya tertutur dari zaman dulu sebelum Ibnu Sina, cuman dibukukan sama Ibnu Sina. Gitu ya. Nah, Ibnu Sina punya 2 risalah, 3 sebetulnya, tapi 2 risalah itu sangat masyhur. Yang pertama Hayy bin Yaqzan, yang kedua Salaman dan Absol, dan yang ketiga itu adalah Risalatut Thoir. Gitu ya. Jadi 3 risalahnya Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina juga nggak kering-kering mulu ketika ngebahas filsafat. Gitu ya. Nah, Surawardi gitu ya, menulis Ghurbatul Ghorbiyah ini. Kenapa? Karena sodaftu ma fiha, dia puji dulu Ibnu Sina. Ini sebuah kisah yang sangat baik, ini kisah yang sangat bagus. Kata dia itu menghimpun banyak sekali marifat. Tapi apa kata dia? Muta'ariyatan min talwihat tusyiru ila at-taurul azam. Tadi kan banyak udah sempat bahas tentang atwarul insani ya. Jadi kita tuh punya banyak aspek dalam diri kita, tapi ada aspek yang paling azam, katanya Syekh Isyraq, dan itu nggak tersentuh sama Ibnu Sina. Makanya saya tergerak, kayaknya kita perlu bikin episode 2 dari Hayy bin Yaqzan. Makanya pemikir Mesir itu ketika cetak buku Hayy bin Yaqzan itu tercantum dari 3 risalah. Yang part pertamanya Hayy bin Yaqzannya Ibnu Sina, yang part keduanya Hayy bin Yaqzannya versi Ibnu Tufail, dan yang ketiga Hayy bin Yaqzannya versi Syekh Isyraq. Tapi sebetulnya bukan Hayy bin Yaqzan, namanya Ghurbatul Ghorbiyah. Kenapa dia masukin sengaja dengan pemahamannya bahwa emang Ghurbatul Ghorbiyah ini dibuat sama Syekh Isyraq itu untuk melengkapi Hayy bin Yaqzan. Karena ada satu part menurut Syekh Isyraq yang sebetulnya itu sangat penting dalam perjalanan kemanusiaan kita, dalam perjalanan kita untuk meraih diri, memeluk diri kita lah, bahasanya dia. Itu bahasanya dia loh ya. Saya cuma terjemahkan, menurut saya itu bahasa yang tepat. Kayaknya tidak tersentuh sama Syekh Rais gitu, Syekh Ibnu Sina. Allazi huwa atomatul kubro, itu pembahasan tentang insan kamil. Jadi atomatul kubro itu dalam literatur hikmah itu dimaknai sebagai insan kamil. Itu al-makhzunah fil kutubil ilahiyah. Ini penting gitu, al-kutubil ilahiyah. Jadi sebetulnya metodologi yang digunakan Mula Sadra gitu untuk menggabungkan antara irfan, burhan dan Quran itu betul-betul kita bisa rasakan di dalam kisah Ghurbatul Ghorbiyah ini. Teman-teman, fun fact-nya, Ghurbatul Ghorbiyah ini 80%-nya itu adalah Al-Quran. Dan semuanya itu ayat-ayat yang diparafrase sama Syekh Isyraq. Gitu. Dan kita bisa menemukan, kalau teman-teman mau misalnya ada studi studi tafsir sufistik gitu ya. Di antara sebetulnya, tapi ini jarang dikaji gitu ya. Itu ada Ghurbatul Ghorbiyah ini. Kenapa? Kan 80% sebetulnya ayat-ayat Al-Quran. Gitu ya. Kenapa? Karena dia sendiri bilang itu al-makhzunah fil kutubil ilahiyah. Jadi ada isyarat-isyarat Al-Quran yang sepertinya nggak nyampe buat Syekh Rais. Gitu. Tapi saya mau jelaskan, kata dia.
al-mustaudaah fi rumuzil hukama al-makhfiyah fi qissati Salman wal Absol allati rotabah sahibu kisah Ibnu Yaksan. Dia lagi ngejelasin tentang Ibnu Sina. Nah, dia kasih nama kitab itu namanya apa? Qissatu Gurbatul Gorbiyah yang saya merahin ya. Nah, missing point-nya jadi di pembahasan ini, di part ini, dia lagi ngejelasin ada missing point. Itu kenapa saya nulis ini, nulis risalah ini. Itu karena saya mau menjelaskan perjalanan seorang insan kamil itu seharusnya seperti apa, gitu kan. Nah, yang part satunya ini mungkin jadi penutup saja karena waktunya sudah mau habis, gitu ya. Part satu itu setup-nya dia, ini seorang penutur kisah yang sangat baik menurut saya. Teman-teman, kisah itu kan dibangun dengan teori-teori juga ya. Kan ada macam-macam pendekatannya. Perlu ada setup, perlu ada pemeran, gitu kan. Perlu ada konflik, perlu ada naik turun. Itu semua kan kisah itu kan nggak dibikin asal-asalan. Dan kita bisa paham bahwa Syekh Isyraq itu adalah seorang penutur kisah yang serius. Kenapa? Karena part-part itu ada dalam kisah Gurbatul Gorbiyah. Dan part pertama saya ingin parafrase dalam bahasa Indonesia itu sebagai judulnya itu berjalan dan terdampar. Kalau dalam istilah filsafat faktisitas ya Mas ya. Ya. Jadi keadaan di mana kita bertemu dengan nuansa faktisitas. Tiba-tiba kita ada di sebuah pulau, kita nggak tahu kenapa kita ada di pulau ini, kemana pulau ini akan kita bangun, gitu. Dan sebetulnya apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keterdamparan ini, gitu. Itu adalah kisah pertama. Dan dia menjelaskan lamma safartu ana, gitu dia si Syekh Isyraq ma'akhi Asim tadi. Gitu. Jadi itu semua imajiner, saudara imajiner dia. Nah, para pensyarah itu kemudian menangkap pesan itu. Yang dimaksud dengan Asim itu adalah akal. Karena memang tipikalnya akal itu adalah menjaga. Tipikalnya akal itu adalah sesuatu yang merekatkan puzzle-puzzle dalam diri kita. Jadi al-insanul akli itu adalah insan yang menghimpun hissi, hiyali dan wahmi. Gitu. Itu ismah di situ. Wa tasimu bihablillahi jami'a itu mungkin kalau saya mengimajinasikan, kalau Syekh Isyraq dikasih ayat ini, mungkin menurut beliau itu berpeganglah kamu pada akal. Gitu ya. Wa tasimu bihablillah itu. Ya kan? Nah, kenapa? Karena dia mengimajinasikan si akal itu sebagai Asim namanya. Ya. Nah, min diyari mawaro'an nahar. Dulu itu negeri-negeri itu kan ada Bainun Nahrain, ada mawaro'an nahar. Bainun Nahrain itu Irak sekarang lah, mawaro'an nahar itu Uzbekistan dan kawan-kawannya. Iya. Asia Tengah betul. Iya, Asia Tengah. Nah, ini mawaro'an nahar ini itu adalah Isyraq. Itu adalah alam mawaro'ut tabi'ah. Gitu. Saya gitu ya, dengan saudara saya pergi dari alam Isyraq itu, dari alam mawaro'ut tabi'ah itu. Katanya saya Isyraq. Ila biladil Maghrib. Saya pergi ke barat. Tentu ini barat itu bukan geografi gitu ya. Jangan menyinggung orang-orang barat juga. Gitu kan. Nah, supaya apa? Linusoyida ta'ifata min tuyuri sahilil lujatil khodro. Gitu. Saya mau menjaring gitu ya, burung-burung dari lautan hijau katanya Syekh Isyraq. Ini panjang sebetulnya, tapi ini mungkin bisa kita sederhanakan sebagai alam materi lah. Saya ingin mengambil manfaat dari alam materi. Jadi insan kamil itu memang harus mulai dari yang paling bawah. Kalau malaikat itu nggak bisa jadi kamil, kenapa? Karena dia kalau mau start itu udah di tinggi duluan. Yang paling sempurna itu adalah yang mulai itu dari bawah. Bandel dulu ya Barat. Iya, kayak bandel dulu kalau bahasa psikologi gitu ya. Nah, itu diceritakan sama Syekh Isyraq gitu. Ya kan? Fawaqna buktatan. Dan kata buktatan ini kata-kata yang ini favoritnya Heidegger gitu ya. Jadi tiba-tiba gitu. Jadi ada unsur tiba-tiba gitu, ada unsur faktisitas yang kita kayaknya nggak ngerti loh, kok kenapa tiba-tiba saya di sini, tiba-tiba kok saya kuliah di Usuluddin ini ya. Gitu. Itu momen yang akan menggerogoti kita loh. Kok tiba-tiba saya kerja begini ya? Kok tiba-tiba saya, nah itu kan alienasi kan? Ya, itu tiba-tiba jadi itu buktatan bahasanya Syekh Isyraq gitu kan. Fil qaryati zalimi ahlu. Ini ayat Al-Qur'an kan? Teman-teman akrab enggak? Ayat ini surat An-Nisa ayat 75. Fil al-qaryati az-zalimu ahluha. Ya kan? Jadi kalau saya nggak salah ini kisahnya Nabi Lut atau kitanya Nabi Nuh gitu. Ya, tiba-tiba dia masuk dalam sebuah desa yang di situ penduduknya semuanya orang-orang zalim. Zalim kan dalam pengertian tidak adil. Zalim itu maksudnya mereka terlalu melekat pada dunia kegelapan gitu loh. Mereka terlalu terdampar dari alam cahaya itu. Saya karena bicara tentang zalim, saya takut zalim. Atas waktunya mungkin sampai di sini saja. Nanti kita akan teruskan pembahasan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.